seller, terus kemudian lanjut belajar ternak. Kalau hasilnya sudah lumayan, ikannya banyak, nanti proses untuk penjualan nantinya akan gampang karena sudah memiliki pelanggan, sudah memiliki jalur di mana akan menjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prian Channel. Oke, video kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya dulu itu langkah awalnya seperti apa terjun ke dunia ikan cupang ini. Jadi saya akan bahas langkah untuk bisnis di ikan cupang. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah saya yang pernah saya lakukan dulu untuk menuju ke dunia bisnis ikan cupang ini. Jadi yang pertama, saya membangun Prian Beta ini atas dasar pondasi yang kuat. Jadi bisnis ikan cupang itu harus didasari dengan pondasi yang kuat. Pondasi seperti apa yang saya maksud? Pondasi di sini adalah langkah nomor 1 ini. Jadi di sini sebelum menjadi seller, saya harus benar-benar menjadi penghobi ikan cupang. Jadi penghobi itu harus menyukai ikan cupang. Dari apapun ikan cupang itu harus semuanya disukai. Nah, saya membeli ikan yang harganya 5 ribuan, saya koleksi, saya pajang di rumah, saya teliti, saya amati. Di situ saya belajar akan merawat ikan cupang. Jadi di sini pentingnya yang pertama ini adalah nantinya akan dapat ilmu secara praktek sendiri, cara merawat ikan cupang seperti apa, makannya bagaimana, dan lain-lain lah. Di situ harus melakukan sebagai penghobi dulu, cintai dulu, sukai dulu hobinya sebelum menjadi seller. Karena kalau langsung ke seller nantinya akan mempunyai efek buruk kalau tidak ada pondasi yang kuat di hobi ini. Kalau sudah benar-benar yakin bahwasanya bisa merawat ikan cupang, benar-benar suka ikan cupang, kemudian lanjut ke menjadi seller. Awal menjadi seller itu saya bermodalkan 260.000. Itu sudah dapat ikan cendolan sekitar 200 ekor ya. Harganya 1 ekor itu dulu 1.300. Itu pun saya menjual ke keliling. Jadi sini awalnya itu saya adalah penjual keliling di perempatan, di pasar malam, terus di sekolah-sekolah SD seperti itu ya. Jadi awal mulanya saya menjual penjualan keliling pakai obrok ya. Dan ini adalah salah satu dulu saya pernah keliling di pasar malam ataupun di depan-depan SD ya. Jadi pertama itu saya jualan keliling, terus kemudian lanjut ke dunia online ini karena sangat prospek ke depan. Jadi saya lanjut ke online, jadi kirim-kirim ke luar Blitar, ke luar pulau. Itu saya melakukan dunia online pakai HP, diposting, difoto, kemudian transaksi, terus lanjut ke pengiriman seperti itu. Jadi dulu itu saya sebagai seller ini saya menjual keliling dan lanjut ke penjualan online. Dari penjualan online ini saya belajar banyak tentang ilmu penjualan melalui Facebook, Instagram, dan lain-lain ya. Terus kemudian saya berpikir bagaimana caranya untuk menaikkan keuntungan dari segi bisnis ikan cupang ini. Kemudian saya melakukan yaitu langkah ketiga, pengen menjadi peternak. Kemudian saya beli indukan, saya belajar bagaimana caranya ternak seperti itu. Nah, terus kemudian di sini sangat banyak sekali ya saya mengalami kegagalan dalam menuntut ilmu berternak ikan cupang karena saya tidak pernah sharing ke siapapun bagaimana cara merawat
anakan dan macam-macam pakannya apa itu belum pernah sharing ke teman-teman ya. Nah, di situ saya belajar terus, kemudian akhirnya saya berhasil. Saya belajar tentang menjadi seller, menjadi peternak, mendapat pengalaman dan sharing dari pelanggan. Jadi di sini sharingnya seperti apa? Banyak sekali akan kegagalan, bahwasanya itu memulai ikan cupang dimulai dari ternak dulu. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu ternak dulu, terus kemudian lanjut ke penjualan. Di situ sangat banyak sekali yang mengalami kegagalan di penjualan. Nah, akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwasanya ketika ada yang bertanya kepada saya bahwasanya itu, Bang, saya pengen ternak ikan cupang, saya pengen masuk ke dunia bisnis ikan cupang. Jadi saya langsung menyimpulkan, kalau pengen ternak ikan cupang, teman-teman harus langkah awal itu menjadi penghobi dulu. Jadi yang pertama itu harus hobi dulu, kemudian lanjut ke menjadi seller. Loh, kenapa kok nggak ternak dulu? Nantinya saya takut akan kegagalan yang akan sama dari pengalaman pelanggan-pelanggan saya yang dulu. Akhirnya saya menyimpulkan bahwasanya itu harus berawal dari hobi, berawal dari seller. Jadi pahami dulu penjualannya sebelum ternak ikan cupang. Jadi kalau paham penjualan, nanti kalau sudah ternak terus akhirnya ikannya banyak, nanti sudah ada pengalaman menjadi seorang seller. Tidak tidak kebingungan untuk menjual ikannya. Jadi seperti itu. Kalau mulai dari ternak nanti kebingungan akan menuntut ilmu masih menjadi seller. Tapi kalau ilmunya itu sudah menjadi seller duluan sebelum ternak, di sini sudah mempunyai ilmu seller, terus lanjut ternak seperti ini ya, nantinya penjualan pun akan gampang. Karena untuk siapapun yang pernah datang ke sini pasti saya bilang, kalau sampean itu pengen bisnis ikan cupang, yang pertama itu teman-teman harus sukai dulu hobinya, kemudian lanjut ke penjualan. Kalau belum memiliki modal, boleh kok ikan saya difoto, dijualkan. Itu di sini sangat terbuka bebas bagi siapapun. Di Prian Beta itu sangat terbuka bebas bahwasanya foto ikan tanpa kulaan, tanpa membeli dulu terus kemudian memasarkan, monggo silahkan merapat langsung ke tempat saya, itu boleh. Jadi seperti itu. Jadi saya menganjurkan dulu ke dunia seller sebelum ternak. Karena bisa ternak, kalau tidak bisa menjual nanti akan mengalami kegagalan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sudah mempunyai pengalaman seller, terus kemudian lanjut belajar ternak, kalau hasilnya sudah lumayan, ikannya banyak, nanti proses untuk penjualan nantinya akan gampang karena sudah memiliki pelanggan, sudah memiliki jalur di mana akan menjual ikan ini. Jadi seperti itu. Jadi itu saja pengalaman dari saya, sharing saya kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman.